13. Setelah 9 bulan, uang tabungan Susi di koperasi berjumlah 3.815.000. Koperasi memberikan jasa simpanan berupa bunga 12% per tahun. Tabungan awal Susi di koperasi berapa? Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Apa kabar? Mudah-mudahan para siswa kelas 7 ya dalam keadaan sehat. Amin. Kita berjumpa lagi dengan channel Amir Matika Eskar. Kita melanjutkan pelajaran kita pada pertemuan yang lalu, masih aritmatika sosial. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang pajak, kemudian bruto, neto, tara. Kali ini bagian terakhir dari aritmatika sosial, kita akan belajar bunga tunggal. Kita kalau dalam perbankan ya, kita menabung atau kita pinjam ya, ada jasa atau bunga. Yang kita di sini pelajari adalah bunga tunggal. Atau mungkin dalam koperasi ada simpin. Nah, maka nanti kita dengan belajar ini kita paham ya, nanti kita kalau menjadi misalnya pengurus koperasi, kita tahu bagaimana memberikan pinjaman, kemudian menghitung angsurannya, itu akan bisa. Maka pada kesempatan kali ini nanti kita akan belajar menghitung bagaimana menghitung besarnya bunga, bagaimana menghitung besarnya tabungan akhir, bagaimana menghitung lamanya menabung, kemudian bagaimana menghitung besarnya angsuran, bagaimana menghitung tabungan awal, dan seterusnya. Mari nanti kita berikan contoh. Nah, sekarang bunga tunggal, kita untuk menghitungnya cukup dengan satu rumus saja, yaitu MPT ya. M itu adalah tabungan awal, itu kalau menabung. Nanti kalau pinjam yaitu pinjaman pokoknya ya. Kemudian P itu suku bunga per tahun, biasanya dalam persen ya. Di sini ada persen, berapa persen, 1%, 12% dalam tahun, setahun bukan bulan ya. Nah, kemudian T itu lamanya menabung, jadi satuannya dalam tahun. Baik, nanti kita menyesuaikan ya, 1 tahun itu 12 bulan, jadi nanti dalam bulan bisa diubah ke tahun. Baik, kita mulai saja. Contoh yang pertama yaitu kita menentukan besar bunga. Contoh, nah ini soal UN 2008. Sebuah bank memberikan bunga deposito 9% setahun. Jika besar uang yang didepositokan sebesar Rp2.500.000, maka berapa besar bunga selama 3 bulan? Nah, tadi menghitung bunga rumusnya hanya MPT ya. Jadi mengalihkan tabungannya awal 2.500.000 dikalikan 9/100. Kenapa? Karena 9%. 9% itu 9/100 kali 3 bulan. Kok dibagi 12? Karena satuannya tadi tahun ya. 1 tahun itu 12 bulan. Jadi kalau 3 bulan itu sama aja 3/12 tahun. Maka bisa kita hitung ya, kita sederhanakan. Nah, ini kita coret, nolnya 2, kemudian 3 dengan 12 juga bisa, yaitu 4. Maka 25 kali 9 itu 225. Nolnya masih 3, 1, 2, 3 per 4. Maka akan diperoleh 56.250, sehingga jawabnya yang C. Paham ya? Sederhana.
Oke, kemudian kita yang kedua, menentukan modal akhir. Jadi setelah menabung sekian lama, semuanya seluruhannya berapa. Nah, contohnya, pada awal Januari 2009, Koperasi Rasa Sayang mempunyai modal sebesar 25 juta rupiah. Seluruh modal tersebut dipinjamkan kepada anggotanya selama 10 bulan dengan bunga 12% per tahun. Setelah seluruh pinjaman dikembalikan, berapa modal koperasi sekarang? Nah, kita bisa ngitung dulu seperti tadi bunganya dulu. Jadi selama 10 bulan ya, maka tetap MPT. Nah, MPT. Ya, tadi modalnya koperasi memiliki 25 juta, maka ini 25 juta kali 12%, ya, 12 per 100. Kemudian kenapa 10 per 12? Nah, 10 bulan, jadikan tahun 10 per 12. Ini bisa kita sederhanakan. Kita nolnya coret 2, kemudian 12 dengan 12 bisa sederhanakan, sehingga diperoleh ini 25, nolnya masih 1, 2, 3, 4, 5, sehingga 2.500.000 rupiah. Ini bunganya. Berarti koperasi memiliki berapa setelah dikembalikan semua? Tadi 25 juta, tinggal nambahkan modal akhirnya 25 juta awalnya tadi, ditambah bunganya 2.500.000, sehingga diperoleh 27.500.000 rupiah, sehingga jawabnya yang A. Baik, kita lanjutkan. Menentukan modal akhir sudah. Yang berikutnya, menentukan suku bunga berapa persen. Baik, Ani menabung selama 5 bulan dan memperoleh bunga sebesar 4.500 rupiah. Jika awal uang tabungan Ani 120.000 rupiah, suku bunga per tahun yang ditetapkan adalah titik-titik berapa persen gitu. Oke, tetap seperti tadi ya. Cukup satu rumus ya, MPT tadi. Nah, bunganya berapa di sini? Besarnya bunga 4.500. Kemudian M-nya 120.000. P persen, P per 100. Ya, nanti P-nya ini berapa ya. Kemudian kali lamanya 5 bulan, berarti 5 per 12 jadi dalam tahun. Oke, bisa kita sederhanakan. Ya, ini dicoret 2, ini 2. Kemudian 12 dengan 12. Nah, sehingga yang di atas tinggal 5, nolnya masih 1, 2. 500 P. Ya, jadi 4.500 sama dengan 500 P. Ya, ini 5, ini nolnya 2, ini P, 500 P. Sehingga P-nya ya, ini tinggal dibagi. Nah, ini sama-sama nolnya 2 dicoret, tinggal 45 dibagi 5, 9. P-nya 9 berarti 9%. Gitu. Oke. Jadi jawabnya yang A. Bisa ya? Mudah, sederhana. Baik. Yang keempat, sekarang menentukan besarnya angsuran. UN 2013. Agus meminjam uang di koperasi sebesar 2 juta rupiah dengan persentase bunga pinjaman 9% per tahun. Pinjaman tersebut dikembalikan selama 8 bulan dengan diangsur. Berapa angsuran per bulannya? Maka kita bisa menghitung ya, bunganya selama 8 bulan. Ini 9% itu per tahun. Maka kita hitung dulu bunganya MPT ya,
2 juta pinjamannya, suku bunganya 9%, ya, 9 per 100 banyak. Kemudian lamanya 8 bulan, dalam tahun 8 per 12. Kita hitung berapa. Ini kita sederhanakan, ya, ini coret 2, kemudian 8 dengan 12 bisa disederhanakan, sama-sama dibagi 4, ya, dibagi 4 diperoleh 2, 12 bagi 4 3. Nah, 3 dengan 9 juga bisa, ya, 9 dengan 3, ya, bisa dibagi 9 bagi 3 diperoleh 3, sehingga 3 kali 2 6, 6 kali 2 12, 12 nolnya masih 1, 2, 3, 4, ya, 12 nolnya 4, sehingga 120.000. Berapa besarnya angsuran? Nah, ini kan bunganya, berarti pinjaman tadi kan 2 juta, berarti seluruhnya beserta bunganya kita hitung. Besar angsurannya nanti tinggal dibagi 8. 2 juta ini pinjaman pokoknya 2 juta, ditambah 120.000 ini bunganya, dibagi 8. Kenapa 8? Kan 8 bulan. Jadi kalau angsuran per bulannya berarti 1 bulannya ini dibagi 8. 2 juta ditambah 120, 2.120.000 dibagi 8 akan diperoleh 265.000. Jadi kesimpulannya besarnya angsuran per bulan itu 265.000 rupiah. Jawabnya yang A. Baik, sekarang yang kelima, menentukan tabungan awal. UN 2013. Setelah 9 bulan uang tabungan Susi di koperasi berjumlah 3.815.000. Koperasi memberikan jasa simpanan berupa bunga 12% per tahun. Tabungan awal Susi di koperasi berapa? Nah, sekarang ini yang ditanyakan, berarti tabungan semula itu awalnya berapa? Diketahui akhirnya dapatnya sekian. Maka seperti tadi kita bunga dalam persen dulu selama 9 bulan, persentasenya berapa? Ya, bunga 9 bulan berarti 9 per 12, karena jadi tahun, ya. Kemudian kali 12%, karena 12% itu bunga per tahun. Kalau hanya 9 bulan berarti 9 per 12. Ini 12 nya dibagi 12 sehingga diperoleh 9%. Berarti 3.815.000 ini adalah 100% ditambah 9%. Jadi tabungan akhir itu 100%, 100% itu tabungan awal, ya. Kemudian 9% ini bunganya selama 9 bulan. Maka 109% tabungan akhir ini. Maka kalau mencari tabungan awal itu 100 dibanding 109, karena tabungan awal itu 100%, tabungan akhirnya 109. 100 banding 109 dikalikan 3.815.000. Nah, 3.815 ini kalau dibagi 109 bisa, yaitu 35, sehingga 35 ini nolnya masih 5, sehingga 3.500.000. Ya, jadi jawabnya yang A. Oke. Baik, bisa dipahami? Oke, kita lanjutkan. Yang keenam, sekarang menentukan lamanya menabung. Nah, ini UN 2014. Kakak menabung di bank sebesar 800.000 dengan suku bunga 9% setahun. Tabungan kakak saat diambil sebesar 920.000 rupiah. Berapa lama kakak menabung? Nah, sekarang kita hitung bunganya dulu. Tadi tabungan awalnya 800.000, sekarang menjadi 920.000, berarti
besar bunganya berapa? Tinggal ngurangkan 920.000 dikurangi 800.000 diperoleh 120.000. Nah, ini besarnya bunga. Nah, besarnya bunga nanti gunakan rumus tadi MPT. Nah, bunga MPT. Bunganya 120.000, M-nya modal awalnya, tabungan awal 800.000, suku bunganya 9%, 9/100, lamanya karena dalam bulan ya ini N, berapa bulan N-nya nanti, ini per 12 karena dalam satuan tahun ya tadi, waktunya dalam bunganya 9% setahun, maka N per 12. Nah, N nanti satuannya bulan. Nah, sekarang kita sederhanakan ya, kita bagi, nah, nolnya 2, ini 2, karena kemudian 12 dengan 9 bisa sama-sama dibagi 3, maka ini 3, ini bagi 3, 4. Kemudian 8 dengan 4 bisa 8 dibagi 4 diperoleh 2, sehingga yang di sini 2 kali 3 6 ya, 6, nolnya 1, 2, 3, berarti 6.000 N ya, sebelah kanan 6.000 N, sebelah kiri 120.000. Nah, ini berarti tinggal bagi. Nah, atau ini kita bagi 1000, nolnya coret 3, coret 3, sini tinggal 6N, sini 120, berarti N-nya 120 dibagi 6, 12 dibagi 6, 2, nolnya 1, berarti 20, berarti N-nya 20. Artinya kesimpulannya lamanya menabung itu 20 bulan. Jadi jawabnya yang B. Oke, baik, bisa dipahami ya. Kalau nanti masih ada kesulitan, silakan tulis saja di kolom komentar. Baik, untuk selanjutnya sebagai latihan kalian ya, saya berikan beberapa soal ya, dicoba. Ini yang pertama, ini yang ditanyakan lama menabung berapa bulan, seperti contoh terakhir tadi ya, nanti tinggal ikuti yang ditanyakan apa ya. Rumusnya cuma satu tadi, MPT ya. Oke, kemudian soal yang kedua, ini ditanyakan tabungan awal. Nah, tadi sudah ada contohnya. Nah, yang ditanyakan tabungan awal. Kemudian yang ketiga, ini ditanyakan jumlah uang yang harus dibayar setelah meminjam 8 bulan. Nah, berarti pokoknya ditambah bunganya. Nah, tuh. Oke, selanjutnya ini yang keempat, itu ditanyakan berapa suku bunganya, berapa persen per tahunnya. Tadi sudah ada contohnya. Dan yang terakhir ya, ditanyakan besar angsuran tiap bulan, menghitung besarnya angsuran tiap bulan. Oke, demikian perjumpaan kita untuk materi aritmatika selesai. Setelah ini dipersiapkan kalian untuk mengikuti penilaian harian. Oke, selamat mencoba, manjata wajata. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Terima kasih atas atensinya. Salam sehat, sampai jumpa pada materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.